Ternyata debt kolektor pinjol mulai banyak yang masuk penjara. Jadi bulan depan sudah tidak ada DC pinjol lagi. Nah, ini info yang sangat menarik. Oke, mari kita bahas. Pernah nggak sih kamu dengar cerita dari teman atau saudara yang lagi pusing sama utang pinjol? Terus malah makin kacau karena debt kolektornya itu bertingkah kayak preman barbar gitu. Mulai dari ngancem-ngancem, spam telepon seharian, sampai nyebarin foto dan data pribadi ke grup keluarga. Rasanya kayak hidup itu langsung berubah kayak drama kriminal gitu. Terus muncul pertanyaan besar, emang debt kolektor model begini bisa dipenjara apa enggak sih? Nah, jawabannya bisa banget. Tapi ya seperti biasa, ada banyak catatan-catatan yang bikin prosesnya itu enggak seinstan yang kamu pikirkan. Debt kolektor itu bisa dipidana, tapi harus lihat pelanggarannya. Pertama-tama kita perlu paham ya, kalau debt kolektor itu sebenarnya punya aturan main. Mereka nggak bisa asal menagih seenaknya, semau mereka. Ada batasan yang jelas yang dilindungi oleh hukum. Begitu mereka melewati batas itu, barulah mereka bisa dijerat pidana. Contohnya kayak gini, kalau mereka mengancam bakal nyamperin satu kampung, itu udah masuk pasal ancaman kekerasan. Kalau mereka nyebarin foto KTP kamu ke publik, itu udah kena pelanggaran privasi dan juga Undang-Undang ITE. Kalau terornya nggak berhenti-berhenti dan sampai bikin kamu jadi stres, itu bisa dihitung sebagai kekerasan psikis atau perbuatan yang tak menyenangkan. Jadi setiap kali debt kolektor melakukan hal-hal yang di luar aturan, mereka sebenarnya ngasih peluang buat diri mereka sendiri untuk masuk bui. Ironis banget ya. Nah, selanjutnya masalahnya itu banyak orang yang males ribet buat lapor. Nah, ini bagian yang bikin kebanyakan kasus itu cuma jadi obrolan warung. Banyak orang tahu bahwa mereka itu bisa lapor, tapi sedikit banget yang ngelakuin. Kenapa? Ya karena kebanyakan nasabah itu udah stres dengan utang gitu. Disuruh mengurus laporan polisi itu malah nambah pusing. Ada juga yang takut urusannya makin panjang dan bikin masalah baru. Ada juga yang mikir bikin laporan itu ribet dan butuh biaya. Alhasil meskipun debt kolektornya udah kelewat batas banget, banyak yang akhirnya memilih buat diam. Padahal kalau mau sedikit usaha, mereka punya peluang besar buat menang. Nah, kenyataan pahitnya adalah kalau nggak viral itu sering diabaikan. Nah, ini fakta yang mungkin nggak enak didengar, tapi ya begitulah kenyataannya. Banyak banget laporan yang akhirnya jalan lancar karena viral duluan. Begitu videonya naik FYP, langsung muncul reaksi. Aparat langsung turun, kantor pinjol diciduk, debt kolektor diproses hukum. Tapi kalau kasusnya cuma berhenti di lingkaran pribadi dan nggak ada yang menyuarakan, sering banget penanganannya itu lambat banget gitu. Makanya dokumentasi itu sangat penting. Kadang bukti itulah yang bisa jadi pemantik sampai kasus kamu diperhatikan. Nah, selanjutnya kalau debt kolektornya itu udah keterlaluan, kamu berhak buat lapor. Jadi selama yang kamu alami masuk kategori diancam, diteror, dipermalukan di media sosial, atau mungkin disebar datanya, atau bisa juga dengan ditekan sampai mengganggu kesehatan mental kamu, kamu punya hak buat membawa kasus itu ke jalur hukum. Caranya pun simpel banget. Kamu bisa mengumpulkan bukti, entah rekaman, chat, screenshot, voice note, semuanya gitu. Nah, selanjutnya kamu bisa menyimpan rapi biar mudah dijelaskan. Selanjutnya kamu datang ke kantor polisi atau lapor lewat layanan online. Dan terakhir kamu bisa juga lapor ke OJK, ke LBH, atau ke Lembaga Perlindungan Konsumen. Dan ingat satu hal penting, kalau tidak membayar utang itu adalah urusan perdata. Tidak ada penjara buat orang yang gagal bayar gitu. Tapi mengancam orang karena urusan utang itu bisa pidana gitu. Nah, jadi kesimpulannya utang itu memang masalah, tapi hak kamu itu juga penting. Nggak ada yang mau terjebak dalam lilitan pinjol. Tapi situasi hidup itu kadang memaksa orang buat mengambil keputusan cepat. Kalau kamu sedang dalam kondisi yang sulit dan tiba-tiba debt kolektor berulah yang macam-macam, selalu ingat kalau semua itu ada aturannya. Kamu masih punya hak dan perlindungan hukum. Ambil nafas dulu, kumpulkan bukti, dan cari bantuan. Kalau kamu berani melapor, kamu bukan cuma membela diri sendiri, tapi juga membuka jalan buat orang lain yang mengalami hal yang sama. Dan satu hal yang perlu kamu tanamkan adalah bukan cuma nasabah yang bisa ditindak hukum. Debt kolektor yang kelewat batas juga bisa kena batunya.